Pak. Waktu masuk, Pak, saya hampir nangis. Karena rasanya itu merindukan suatu pertemuan secara fisik, Pak ya. Kontak fisik itu kan bagian dari kebutuhan jiwa manusia. Nah, sekarang kita nggak bisa nih, Pak. Rasanya itu kok, aduh, ngenes gitu loh, Pak. Ya. Kita nggak pernah kepikir, Pak, bahwa suatu hari kita akan alami demikian di seluruh dunia. Kebaktian bukannya dilarang, tapi kita sendiri aja yang melarang, Pak. Suruh jangan datang. Ya. Yuk kita berdoa ya. Kita udah siap sekarang, sudah di live stream juga. Jadi kita akan mulai pelajaran dari Pak Sukirno, Jakarta. Guru yang baru yang akan mengajarkan mengenai counseling dan counseling pranikah dan sebagainya itu yang berhubungan dengan keluarga. Yuk, salah satu berdoa. Baiklah, mari kita bahas dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mulai pelajaran kami Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. Dan Engkau berkati kami juga supaya kami boleh mengerti apapun yang disampaikan Pak Sukirno Tuhan. Kau berkati Tuhan supaya apa yang dia sampaikan boleh kami tanggap dan boleh kami mengerti ya Tuhan. Kau berkati juga yang akan kami pakai supaya bisa berjalan dengan lancar. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Sukirno mau mengajar kita di tengah-tengah kesibukannya. Ini gembalanya Maya, Grace, dan Lulu ya, dan Ibu Ratna ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak Pak David. Pak Silakan juga. Kalau mau share, saya buka share-nya. Apa mau? Ya, boleh Pak. Share slide ya. Ya. Oke, jadi selamat pagi, para siswa-siswi BESOM. Ya, selamat pagi. Pertanyaan mendasar dulu. Berapa yang sudah menikah? Belum ada Pak, belum ada. Yang menikah lagi keluar deh Pak, karena baru menikah minggu lalu. Jadi hari ini nggak datang. Hari ini masih bulan madu atau gimana nggak tahu. Ya, oke. Saya sudah menikah selama 28 tahun. Ya. Pacarannya 9 tahun. Nah, orang bilang saya sudah melewati 2 ujian. Katanya orang kalau membangun suatu hubungan, itu ada 2 ujian. Satu namanya ujian waktu, 2 ujian jarak. Waktu saya lolos, 9 tahun ya toh. Tapi soal jarak, saya ini ketemu istri di kota Yogyakarta. Saya asal Pontianak, istri asal Kupang. Ketemu di Yogyakarta. Lalu kemudian setelah selesai kuliah, saya ke Jakarta, istri saya kembali ke Kupang. Jadi selama 3,5 tahun kami tidak ketemu sama sekali. Itu bukan zaman ada WA ya, medsos ya, enggak ada sama sekali. Oke, telepon mahalnya bukan main, interlokal. Jadi kita hanya melalui surat menyurat. Nah itu selama 3,5 tahun. Lolos juga tuh. Jadi hubungan saya sudah teruji dari soal jarak dan waktu. Ya. Nah sekarang sudah menikah 28 tahun, saya punya anak 2. Anak saya dua-duanya lagi istilahnya ini kekunci di Australia, nggak bisa pulang. Ya. Jadi mereka semua lagi libur panjang pun, liburnya 3 bulan, terpaksa di sana cari apa yang bisa dilakukan di sana itu ya. Dua-duanya lagi tahan di situ. Yang satu sekolah dokter, satunya lagi sedang sekolah Alkitab. Ya. Dia sekolah Alkitab bukan karena maunya kami, malah orang tuanya melarang. Oke, ibunya melarang. Kenapa? Karena penderitaan hamba Tuhan terlalu berat. Oke, jadi di rumah saya pendeta cukup 1 saja, bapaknya aja. Oke, anaknya nggak usah. Saya bilang sama istri saya, bagaimana kalau dia dipanggil Tuhan? Ini panggilan. Nah, kalau kamu suruh jangan, Tuhan panggil dia, kamu melawan Tuhan. Tapi kata istri saya, kita gimana caranya tahu? Saya bilang gampang. Saya bilang, suruh aja di sekolah yang lain, sekolah apa kayak gitu. Ya. Habis selesai sekolah, kalau masih mau sekolah kitab juga, itu namanya panggilan. Jadi anak saya di sekolahin sekolah keuangan. Ya. Setelah selesai sekolah keuangan, kita sudah cariin kerja. Udah dapat kerja. Mendadak dia nanya, saya boleh nggak sekolah Alkitab?
Nah, saya bilang itu panggilan, ya, mendadak pengen. Padahal semula nggak mau. Nah, jadi panggilan itu menurut saya penting buat kita semua ya. Jadi kalian semua terpanggil itu sesuatu yang patut dihargai dan disyukuri ya. Nah, jadi kita akan bicara soal bimbingan pranikah ya. Saya akan memulai dengan coba saya sharing, saya punya slide ya. Oke. Ya, bisa. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan. Ya. Oke, saya belajar terapi keluarga di Singapura dan di Kanada. Ya, yang saya pelajari itu namanya terapi keluarga model Satir. Satir itu adalah nama penemu teknik konselingnya ini, Virginia Satir. Ya, saya belajar sampai pada level postgraduate diploma. 2 tahun di Singapura, kemudian saya lanjutkan pelatihan khusus di Vancouver dari tahun 2006 dan 2007. Nah, jadi apa yang membuat saya sampai memiliki suatu beban untuk melakukan yang memperhatikan soal keluarga, ya. Saya coba kasihkan cerita ini ya. Oke. Saya ini pacaran 9 tahun. Setelah pacaran 8 tahun lebih, gembala sidang saya nanya, Sukirno, kamu pacaran sudah 8 tahun lebih. Kapan kawin? Saya bilang, iya ya. Udah lama tuh. Iya juga ya. Kapan kawin? Tahun depan deh. Tahun depan. Oke. Bulan? Maret gitu? Maret, oke. Tanggal 1, saya bilang gitu. Demikianlah saya kawin tanggal 1 Maret tahun 92 ya. Nggak pakai hitung-hitungan, nggak pakai lihat tanggal, cuma ya tanggal itu aja. Selesai itu udah, oke. Nah, begini, ada satu masalah. Pendeta saya itu setelah dapatkan tanggal dari saya, bukannya bilang begini, Sukirno, mulai sekarang karena kamu sudah mau kawin, kamu sekarang tiap hari Rabu atau hari Kamis datang ke rumah saya. Karena saya mau ajarin kamu gimana caranya membangun rumah tangga. Nggak ada sama sekali. Jadi saya dilepas sendiri aja tuh. Udah, mau kawin udah. 1 Maret 92, saya dikawini sama pendeta saya tuh. Ya udah. Apa yang terjadi ketika saya masuk rumah tangga? Sudah pacaran 9 tahun lebih aja, ketika kawin masih kaget-kaget. Kaget saya itu. Wah, ternyata dia begini ya. Jadi baru tahu. Sebab, tolong dengar baik-baik. Orang kalau pacaran, itu biasanya menyembunyikan kelemahannya. Ya, setelah kawin nggak bisa ngumpet. Jadi ketika saya ditanya majalah Bahana dulu, apa saran saya untuk orang yang mau menikah? Saya bilang saran saya adalah ketika mau menikah itu buka mata lebar-lebar, setelah kawin tutup sebelah. Ya. Kenapa tutup sebelah? Karena kamu akan lihat kelemahannya pasanganmu. Nah, kalau nggak tutup sebelah, problem muncul. Jadi, sebelum kawin, buka mata lebar-lebar. Setelah kawin, tutup sebelah aja. Oke. Masalah orang itu apa? Sebelum kawin, malah tutup mata. Nggak mau lihat. Ya, nanti kelihatan jeleknya, saya nggak jadi kawin. Mendingan saya nggak usah lihat. Ya. Jadi setelah kawin baru lihat, udahlah apa boleh buat. Nah, banyak orang tuh alami kesalahan demikian. Nah, saya selama sekian lama kan setelah pacaran tuh tidak diajarkan. Oke, nah setelah 2,5 tahun saya kawin, gembala sidang saya mendadak ngomong gini, Sukirno, katanya di Abalaf itu ada pelajaran bimbingan pranikah. Kamu ke sana aja, ya, pergi belajar sana. Nanti kalau sudah selesai, nanti ke sini, nanti siapa yang mau kawin kamu aja yang bimbing. Pendeta saya nggak mau bimbingan pranikah, oke? Dia nggak mau konseling, nggak mau apa-apa, ya. Dia maunya cuma khotbah hari Minggu. Jadi akhirnya saya pergi belajar. Nah, ketika saya belajar itulah saya baru sadar akan satu hal yang penting, yang kalian juga perlu tahu, ya. Istri saya itu ternyata perempuan. Ya. Saya baru tahu istri saya ternyata perempuan.
Apa masalahnya, Pak? Istrinya memang bukan perempuan selama ini, yang sudah punya anak satu. Begini, saya baru sadar bahwa ternyata perempuan sama laki itu beda. Saya tidak boleh bicara sama istri saya seperti saya bicara sama teman saya, nggak boleh. Istri saya itu beda sama teman saya si Joni itu. Nah, masalahnya saya ini nggak pernah dikasih tahu nih. Saya ngomong sama istri saya, ngomong sama Joni, ngomong sama Irwan sama aja. Nggak boleh. Oke. Wanita itu beda dengan laki-laki. Jadi hari itulah saya baru sadar istri saya itu ternyata perempuan. Ya. Nah, perempuan itu perlu diperlakukan dengan beda sama dengan laki. Itu hal yang mendasar sekali di dalam hubungan keluarga ya. Oke. Nah, jadi akhirnya saya ini terus terang saja kepepet. Saya ini diceburin sama gembala sidang saya ke bagian konseling itu. Udah saya pergi belajar. Oke, saya pergi belajar. Yang ngajar namanya Edi Leo sama istrinya Ros Leo. Nah, itu dua guru saya itu. Nah, setelah belajar, saya pulang. Saya panggil 3 pasang suami istri. Saya bilang saya mau tes bahan. Saya punya bahan nih, saya bilang nih, bagus nih dari Abalaf nih. 3 pasang suami istri, suruh duduk, saya ngajar. Saya ngajar bahan yang menurut saya bagus banget, saya diberkati. Lalu selesai ngajar, saya suruh kasih masukan. 3 pasang ini bilang gini, besok kita nggak datang lagi. Besok nggak datang lagi. Kenapa? Saya bilang, kenapa? Emang ada apa? Bahannya itu kurang. Loh, saya kaget. Bahan ini bagus sekali di Abalaf kemarin. Saya belajar kok. Begini aja Pak Sukirno, mereka bilang gitu. Bikin aja sendiri. Daripada ambil tempat lain. Berat saya bilang. Bisalah. Demikianlah saya karena dipepetin lagi. Pertama diceburin. Suruh belajar konseling. Kedua diceburin. Suruh bikin bahan sendiri. Akhirnya dalam 1 minggu saya ambil bahan Abalaf. Kemudian saya obok-obok. Saya utak-atik. Dan kemudian saya bikinin. Nah, kedua kali ketemu lagi kan. Gimana? Pak, oke, ini bagus. Demikianlah bahan itu dipakai sampai kemudian saya belajar terapi keluarga di Singapura untuk kemudian saya kembali dan melakukan pelayanan bimbingan pranikah. Ya, jadi sampai sekarang pun di gereja ada yang mau menikah, tetap saya bimbing sendiri. Oke, mari kita lihat ya, bagaimana isinya dan bagaimana caranya ya, bagaimana melakukannya supaya kalian nanti bisa membimbing orang lain, termasuk kalau kalian nanti mau menikah, ya. Kita akan doakan ya, oke, supaya semua dapat pasangan yang dari Tuhan. Ya. Seperti pasangan saya ini, istri saya itu sangat amat mendukung apa yang saya lakukan. Ya, nanti ada ceritanya lagi. Oke, mari kita lihat ya, kembali ke sini. Oke, mari kita lihat. Kenapa ini vital sekali pelayanan bimbingan pranikah di dalam konteks pelayanan? Nomor 1. Kita menemukan bahwa sistem atau nilai-nilai sosial zaman sekarang itu memberikan yang namanya tekanan kepada pernikahan. Ya. Sistem nilai sosial zaman sekarang berikan tekanan kepada pernikahan. Seperti apa itu sistem nilai-nilai sosial yang dimaksud ini? Umpama zaman sekarang ini yang namanya suami istri kerja itu sesuatu yang biasa. Ya, tapi itu bisa memberikan tekanan kepada pernikahannya. Lalu kemudian contohnya lagi adalah perceraian sekarang itu tidak lagi tabu seperti dulu. Sekarang orang bisa dengan gampang bercerai. Kita dapatkan contoh-contoh daripada para selebriti bintang film yang karena alasan kecil saja mereka bisa bercerai. Itu menekan pernikahan. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah banyak masalah dalam pernikahan sebenarnya bisa diantisipasi. Bisa diperkirakan ini bakal terjadi. Ini jadi banyak masalah dalam rumah tangga. Bisa diperkirakan sebelumnya ini bakal terjadi. Ya. Itu yang kedua. Cinta saja tidak cukup dalam rumah tangga. Kerja keras juga dibutuhkan. Ya. Jadi banyak orang kan berpikir yang penting kita sama-sama saling cinta, urusan sudah beres. Enggak juga. Kerja keras tetap dibutuhkan. Ya. Pernikahan adalah surga dunia bisa berubah menjadi neraka dunia. Ya.
Orang masuk pernikahan dengan pengharapan tinggi, kemudian bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat amat menekan sekali. Ya. Nah, masalah pernikahan bisa diantisipasi. Di mana itu? Yaitu ketika bimbingan pranikah. Jadi bimbingan pranikah memberi kekuatan kepada pernikahan, bisa antisipasi kira-kira masalah apa yang akan terjadi, bisa mengajar pasangan yang dikonseling untuk lakukan hal tertentu untuk membuat rumah tangga mereka itu menjadi bertahan ya dan menjadi surga dunia. Oke. Nah, ketika melakukan bimbingan pranikah ada dua jalur yang bisa dipilih. Jalur pertama adalah jalur bimbingan pranikah diadakan untuk sekedar memenuhi syarat. Yang penting udah ada, itu aja sudah ya. Udah bimbingan belum? Udah. Nah, ini gampang dan sederhana, tidak makan waktu, tidak membutuhkan keahlian, tidak terlalu menuntut. Ya. Udah duduk aja, dengerin ini, dengerin apa kata Alkitab tentang bimbingan pranikah, bla 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 bla, gitu aja. Sudah selesai. Ya, itu jalur pertama. Bimbingan pranikah diadakan untuk sekedar memenuhi syarat. Ya. Jalur pertama. Lalu kemudian ada jalur yang kedua. Ya. Oke. Tambah lagi ya. Bimbingan yang demikian tidak terlalu menolong untuk yang dibimbing, untuk mereka masuki rumah tangga mereka. Ya. Tidak ada target yang ingin dicapai. Ya. Hanya sekedar memenuhi syarat soalnya. Jadi tanpa target. Ya. Efektif, kurang efektif. Itu jalur yang pertama. Ya. Jalur yang kedua adalah begini. Bimbingan pranikah diadakan sebagai bagian dari pembangunan tubuh Kristus. Ini yang ideal. Ya. Jadi pasangan itu dipersiapkan supaya mereka bisa bertahan dan bertumbuh. Ingat ya, perhatikan dua kata ini ya. Bertahan dan bertumbuh. Tidak hanya bertahan, gitu terus nggak bertumbuh. Ya. Bertahan dan harus bertumbuh. Menjadi manusia yang lebih baik. Karena pernikahannya. Ya, karena pernikahan saya percaya bisa membuat orang menjadi manusia yang lebih baik. Tapi bimbingan pranikah yang demikian memerlukan konselor yang memiliki sedikit pelatihan, ya, ada dasarnya, bukan cuma modal niat baik. Dalam bimbingan pranikah yang demikian, konselor itu memiliki hak untuk menangguhkan pernikahan kalau dia merasa bahwa pasangan ini tidak siap untuk menikah. Bisa demikian. Ya. Nah, di sini diperlukan komitmen yang tinggi dari pasangannya, dari konselornya, dan juga dari gereja. Ya. Pasangannya ini perlu kasih komitmen nih, bahwa kami bimbingan ini benar-benar kami mau belajar. Bukan sekedar cuman biar bisa menikah, saya mesti bimbingan, ya saya bimbingan. Enggak, mereka betul-betul dimintakan komitmennya bahwa kalian ada di sini untuk belajar bagaimana cara jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, orang tua yang baik, bagaimana membangun rumah tangga. Konselornya juga punya komitmen, dimintain komitmen yang tinggi untuk dia bersungguh-sungguh membimbing pasangan ini. Gereja juga perlu punya komitmen tinggi. Contohnya ya, komitmen gereja adalah tidak akan menikahkan orang yang datang hanya untuk menikah, ya, karena seringkali terjadi demikian. Saya baru saja menolak satu pasangan yang ingin datang dan menikah. Karena di gerejanya agak sulit, dia mengatakan, bisa nggak saya ke tempat Pak Sukirno? Saya bilang, mohon maaf, tidak bisa demikian. Ya. Padahal mereka itu sudah booking hotel, sudah lakukan ini itu, ya, persiapannya sudah hampir selesai, setengah tahun lagi mau kawin, sekarang baru repot cari gereja. Ya. Jadi gereja juga mesti punya komitmen yang tinggi. Oke. Ya. Nah, bahannya apa nih kalau mau lakukan bimbingan pranikah? Bahannya adalah begini. 1. Dasar-dasar pernikahan Kristen. Ya, basicnya itu apa ya? Kemudian nanti ada satu sesi komunikasi yang kedua. Kemudian kita bicara soal keuangan, kita bicara soal seks, penyelesaian konflik, peran suami istri, ya.
Nah, itu kira-kira yang bisa dilakukan. Ini hanya memberikan sekedar gambaran ya. Dasar-dasar pernikahan, komunikasi, 2 sesi, bicara soal keuangan, bicara soal seks, bicara soal penyelesaian konflik, bicara soal penyelesaian peran suami istri, itu 2 sesi. Kemudian bicara soal peta keluarga atau latar belakang keluarga, dan yang ke-10 mengelola ekspektasi. Nah, itu bahan yang bisa disiapkan. Ini hanya gambaran saja, panduan saja. Ya, kadang-kadang dalam hal tertentu kita bisa menambahkan atau mengurangi bahan ini tergantung kepada situasi karena tiap pasangan itu unik. Pasangan-pasangan ini masing-masing tiap pasangan punya perbedaan latar belakang yang unik yang perlu kita masukkan juga. Ya. Nah, oke, mungkin ini mau dicatat ya. Oke. Nah, Pak Sugirno boleh tanya, apakah ya. kalau ini PowerPoint presentationnya apa bisa dikasih nggak ya? Nah, saya kasihkan nanti Pak. Saya kirim ke Pak David atau kemana? Ya, Atau kirim ke saya atau Eric juga boleh. Nanti saya kirim ke saya aja. Boleh. Nanti Ya. saya akan bagikan ke Anda. Ya, Boleh, Pak. bagus sih. Ya, oke. Oke, baik. Nah, itu adalah bahannya. Ya. Nah, ketika membimbing, potensi masalah apa yang bisa timbul dalam bimbingan pranikah? Ketika konselingnya berjalan ya, bimbingannya berjalan, kira-kira apa yang bisa muncul masalahnya nih? 1, kurangnya komitmen dari pasangan. Disuruh datang, nggak datang. Ya, datang pun telat-telat banget. Ya, komitmennya kurang. Ya, kita kasih tugas, nggak dikerjakan. Yang kedua adalah motivasi menikahnya itu sudah keliru. Nanti saya akan bicara ini ya, apa saja motivasi menikah. Itu yang kedua, motivasi menikahnya itu salah, kawin karena alasan yang salah, ya. Lalu atau di tengah-tengah bimbingan tahu-tahu hamil, ya. Nah, itu pusing tuh konselornya tuh, ya. Yang pusing bukan pasangannya lagi tuh, yang pusing konselornya tuh. Hamil, ya. Yang kemudian berikut adalah begini. Keinginan menikah yang sangat besar sehingga menjadi tanda kutip buta. Ya, nah ini kan adalah sesuatu yang umum terjadi di banyak pasangan, apalagi kalau sudah dekat-dekat menikah, kemudian mereka juga sudah membuat persiapan, sudah booking tempat dan lain sebagainya. Jadi akhirnya tidak melihat hal-hal yang sebenarnya perlu diperhatikan ya, sehingga itu menjadi sandungan ya. Kemudian atau berikut ini adalah masalah rumit yang muncul di tengah bimbingan. Masalahnya apa aja? Bisa macam-macam. Bisa mendadak ya. Orang tuanya salah satu pihak mengatakan memberikan persyaratan yang kemudian memperrumit ya. Jadi ada banyak masalah bisa muncul di tengah-tengah bimbingan berlangsung. Lalu kemudian berikutnya adalah waktu yang terlalu pendek untuk konseling. Pendek itu berapa? Pendek. Pendek itu contohnya ya menurut saya kalau hanya 1-2 bulan itu pendek sekali, 3 bulan termasuk pendek. Idealnya adalah 6 bulan, itu idealnya. Lah, bukannya makin lama makin bagus. Setahun gitu sebelum kawin, udah konseling, saya tidak anjurkan demikian karena menurut saya akhirnya pelajarannya itu lupa karena tidak sempat dipraktekkan dulu, jadi bisa kelupaan semua itu. Jadi tidak terlalu jauh sebelum menikah, juga tidak terlalu pendek ya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, itu potensi masalah yang mungkin timbul dari bimbingan pranikah ini ya. Nah, next-nya adalah saya pengen bicara tentang sikap atau sifat yang dibutuhkan dari seorang pembimbing atau seorang konselor. Kalian itu kalau ketika membimbing itu perlu punya sikap seperti apa? Ya, jelas yang pertama adalah seorang konselor itu perlu sabar. Ya, dia perlu sabar karena kadang-kadang nih yang datang konseling ini nggak terlalu pengen nih. Ya, saya ini pernah satu kali itu bimbing satu pasangan, ya.
Yang satunya itu nggak terlalu mau datang. Ya. Jadi dia datang ya dengan sikapnya yang buat kita ini ya ngelus dada nih. Kenapa? Saya ini mau nolong kamu, ya. Saya mau bimbing kamu biar kamu rumah tangganya bagus. Lah gayanya itu kelihatan sekali dia nggak kepengen. Nah, konselor itu mesti super sabar, ya. Satu, sabar. Yang berikutnya adalah seorang konselor itu perlu perhatian dan fokus. Jadi ketika bimbingan itu kita tidak pegang handphone kita tidak telepon, ya perhatian kita fokus, nggak sambil kerjakan yang lain, betul-betul waktunya diberikan untuk bimbingan, ya, fokus. Yang ketiga adalah konselor itu seperti seorang yang terbuka. Terbuka itu artinya apa? Terbuka itu artinya bahwa dia datang juga nggak merasa diri paling pinter. Dia nggak merasa saya mesti lakukan langkah 1, 2, 3. Enggak. Kemungkinan besar saya langkah 1 mungkin lompat ke lantai 3, melompat ke lantai 3 lagi. Saya perlu lompat ke langkah yang ketiga, lalu kemudian langkah yang kedua. Jadi dia terbuka dengan situasi yang ada, jangan terlalu kaku. Jadi seorang konselor, karena sekali lagi tiap pasangan beda, situasi bisa beda. Kita perlu belajar terbuka, belajar fleksibel, ya. Konselor itu perlu seorang yang punya empati. Empati itu artinya apa? Dia bisa merasakan situasi yang dihadapi oleh si yang dia konseling, yang dia bimbing itu. Ya. Nah, itu dia perlu punya kemampuan yang demikian. Ya. Tapi dia juga perlu tegas. Ya. Dia perlu tegas karena dia pembimbing. Jangan sampai pembimbing jadi dibimbing. Ya. Jangan sampai akhirnya yang menjadi mengatur jalannya konseling itu akhirnya yang dia konseling bukan konselornya. Dia perlu tegas. Jadi dia perlu terbuka, empati tapi juga tegas. Dia perlu menyadari batas-batas kemampuannya dia. Ada hal tertentu dia tidak tahu. Ya nggak apa-apa. Ya kalau tidak tahu ya bilang tidak tahu. Ya menyadari batas. Lagi pula menyadari batas itu membuat kita jadi mau belajar dari orang lain. Saya punya keterbatasan, tapi saya bisa belajar memperbaiki diri saya. Ya, ini kadang-kadang juga tidak terlalu gampang bagi seorang untuk mengakui keterbatasannya. Ya. Seorang konselor itu mesti bisa menjaga rahasia, jaga rahasia. Ya, apa yang disampaikan itu tidak bocor keluar. Nah, sekarang kita akan lihat berbagai alasan orang menikah. Ya, berbagai alasan orang menikah. Boleh tahu nggak dari kalian? Menurut kalian orang menikah itu karena apa aja? Contoh. Agar mempunyai keturunan. Oke, biar punya anak. Oke, sip. Mantap. Yang lain? Satu orang, satu. Nafsu, Pak. Oke. Oke, benar. Itu ada di daftar saya. Oke, berikut. Agar mempunyai pasangan hidup, Pak. Oke, biar nggak sendirian ya. Oke. Ya, lanjut. Karena cinta. Mantap ya. Oke, lanjut ke belakang. Membutuhkan kasih sayang. Oke, ya oke. Membutuhkan kasih sayang. Oke, sip. Ya, lanjut. Sebelahnya lagi satu kan? Sudah. Belum semua kan? Sudah semua? Belum, satu lagi. Oh ya. Biar enggak kesepian. Oke, ya pengen punya pasangan ya. Oke. Mari kita lihat ya. Saya ada bikin catatan nih, tapi kalian punya masukan bagus juga ya. Bentar ya. Oke. Oke ya, sekarang saya akan sharing, saya punya layar ya. Mari kita lihat berbagai alasan orang menikah. Oke, ya. Sebentar. Oke, sebentar. Oke ya, ini dia. Oke, mari kita lihat.
Yang pertama adalah orang tuh bisa kawin itu karena lari dari masalah. Masalahnya itu apa? Masalahnya itu, contoh ya, saya itu pernah nangani kasus di mana orang menikah itu karena katanya dia bosan di rumah, dia dapat tugas nyuci baju terus. Jadi dia bosan, oke? Dia kawin, kemudian ini 4 orang kakak beradik ya, perempuan semua. Yang pertama kawin, lalu kemudian yang kedua, jadi yang pertama itu dapat tugas cuci baju. Yang kedua itu kemudian juga karena kakaknya pergi, dia dapat tugas sekarang nyuci baju untuk seorang satu rumah. Itu 6 orang di rumah itu. Akhirnya kakaknya dibilang, kakak saya enak sekarang ya, udah jadi nyonya, nggak perlu lagi cuci baju, saya nyuci baju, mendingan saya kawin. Dia kawin, oke, dia kawin, dan kemudian giliran cuci baju jatuh ke nomor 3. Demikian nomor 3 cuci baju, lihat kakaknya enak, mendingan saya kawin juga. Demikian dia kawin lagi tuh, ya. Ini adalah kasus yang saya tangani ya. Kawin karena ingin lari dari satu masalah. Masalahnya cuma simpel, cuci baju orang satu rumah. Lalu kemudian itu tadi itu, oke, karena tadi bilang karena nafsu, ya. Karena seks, ya. Daripada di luaran demikian, di luar pernikahan mendingan saya menikah jadi sah melakukannya, ya, karena seks atau nafsu. Ada orang juga menikah karena uang, untuk lari dari masalah yang sifatnya keuangan. Oh, karena oke, saya ini memerlukan uang dan kemudian ini orang punya, saya kawin sama dia. Saya juga tahu, saya pernah nangani satu kasus orang menikah untuk bayar utang, ya, orang tuanya punya utang nih sama pria ini, akhirnya anaknya dinikahkan dengan orang tersebut, ya, untuk bayar utang, ya. Kasihan seperti sinetron aja tuh ya. Oke. Lalu kemudian ada orang juga menikah ya karena terlanjur hamil, harus menikah. Ada orang menikah karena kasihan. Dulu saya pernah mengajar sekolah Alkitab dan salah satu siswanya itu memiliki istilah orang tuh disabilitas, ya. Memiliki masalah dengan tubuhnya, ya, jalannya agak kesulitan. Lalu kemudian sekian tahun kemudian setelah saya tidak ngajar di situ, saya ketemu dengan orang tersebut, dia sudah menikah. Jadi saya agak surprise ya, saya tanya, oh ternyata menikah dengan satu orang wanita. Ketika saya tanya, apa yang membuat si wanita ini menikah dengan pria ini yang jelas secara fisik itu tidak bisa apa-apa, ternyata jawabannya sederhana sekali. Pak, kalau saya tidak kawin sama dia, nanti siapa yang mau kawin sama dia? Kasihan, Pak. Demikian dia menikah karena kasihan. Ya. Ada orang menikah karena kesepian. Ya, tadi itu, pengen punya pasangan. Ya. Ada orang menikah untuk melawan orang tuanya. Ya. Lari dari orang tua. Ya. Atau bentuk perawanan. Ribut sama orang tua, dia kabur, dia kawin. Ada orang kawin karena cinta, kasih sayang. Ada orang kawin karena rencana Tuhan. Ya, ada macam-macam yang lain lagi. Nah, mari kita perhatikan satu-satu ya. Saya punya waktu juga. Saya mesti lihat waktu saya, tinggal 10 menit. Nomor 1, ada orang kawin karena lari dari masalah. Apakah ini alasan yang kuat untuk menikah? Menurut saya, ketika orang kawin karena lari dari masalah, dia sebenarnya sedang masuk ke masalah yang lain. Ya, masalah itu akan selalu ada. Yang kedua, kalau orang menikah karena seks saja, ya, apakah ini alasan yang kuat untuk menikah? Menurut saya tidak demikian. Ya. Kenapa? Karena ketika seorang itu kawin hanya karena seks saja, dia itu perlu menyadari ya bahwa ada hal-hal lain dalam pernikahan di luar seks yang juga mesti dia perhatikan. Ya. Ada sisi-sisi lain yang kalau dia nggak perhatikan, ya semuanya jadi berantakan. Ya. Lalu kemudian ada orang menikah karena uang. Ya. Nah ini saya dapatin banyak yang nyesel karena hal demikian. Ya. Lalu yang berikutnya adalah karena hamil. Ya hamil ini kemudian belakangan akan menjadi masalah nih. Karena itu nanti di belakang itu biasanya banyak terjadi keributan. Ya.
kadang-kadang sebenarnya nggak kepengen nih, ya, tapi kemudian karena hamil terpaksa kawin. Jadi waktu masuk pernikahan udah nggak happy, udah kesel aja bawaannya. Ya. Lalu kemudian kasihan, karena kasihan ini nanti repotnya adalah kalau nanti ada masalah dalam rumah tangga, yang satu merasa jadi pahlawan kan. Jadi dia merasa yang satu mesti nurut dia. Karena kalau saya nggak kawin sama kamu, siapa yang mau kawin sama kamu? Nah, demikianlah yang satu akan merendahkan yang lain. Seseorang menikah karena kesepian, alasan yang kuat atau tidak? Ya, menurut saya kesepian ini adalah sesuatu yang Tuhan taruh dalam jiwa manusia. Sehingga kita pada satu titik merasa saya pengen punya pasangan. Jadi ini oke loh. Suatu dorongan untuk dapatkan seorang teman hidup. Itu oke. Tapi itu saja tidak cukup. Melawan orang tua, jelas ini tidak bagus. Karena cinta, itu betul. Ya. Tapi kita perlu perjelas nih, ini cinta yang mana nih? Karena kalau bentuk cinta yang salah, dia bisa lari ke nomor 2, yaitu seks. Jadi yang paling kuat adalah bahwa seorang itu menikah karena dia pengen menikah, ada perasaan kesepian. Kemudian dia menemukan satu orang yang dia cintai. Kemudian dia menyadari bahwa pernikahannya ini adalah ada unsur rencana Tuhan. Dari semua ini yang akan bikin dia bertahan itu namanya rencana Tuhan. Ketika dia sadar rumah tangga saya ini adalah kehendak Tuhan buat saya. Dalam hal ini dia bisa bertahan sekalipun ada badai, ada goncangan terjadi, di situ dia akan tetap menemukan kekuatannya. Dia akan tetap kuat bertahan karena badai sekarang itu luar biasa di rumah tangga. Saya belajar terapi keluarga itu tahun 2000 di Singapura. Ketika saya belajar, yang menyuruh saya belajar itu namanya itu mentor saya Dr. George Anadorai. Beliau juga seorang terapis keluarga. Dia bilang begini sama saya, ini tahun 2000. Ya, 20 tahun lalu. Dia bilang begini, Sukirno nanti kalau selesai sekolah, selesai belajar, nanti kamu akan menemukan bahwa kamu nggak cukup waktu untuk mengurus rumah tangga orang bermasalah. Sudah 20 tahun berlalu, kata-katanya itu tepat sekali. Ya, semakin hari goncangan terjadi, contoh ya, pandemi. Pandemi itu membuat perceraian meningkat, kekerasan rumah tangga meningkat, stres meningkat, depresi meningkat. Banyak orang makin ribut dalam rumah tangga. Dulu dia keluar rumah ke kantor 8 jam sehari, perjalanan pulang pergi 2 jam, 10 jam nggak ada di rumah. Sekarang tiba-tiba dia ada di rumah 24 jam. Apa yang terjadi kalau orang 24 jam di rumah selama berbulan-bulan? Gesekan terjadi. Keluarlah itu senjata itu, ya. Masalah lama yang dipikir sudah beres, tahu-tahu nongol lagi, ya. Dulu pikir udah nggak apa-apa, tiba-tiba sekarang diributkan lagi. Nah, demikianlah banyak hal terjadi sehingga semakin hari semakin dibutuhkan orang-orang yang terbeban untuk menolong keluarga. Nah, kita mulai dari mana? Bukan ketika sudah bermasalah, kita bisa cegah itu. Ketika masih bimbingan saja, kita bisa bantu mereka. Ya, oke, saya punya sisa waktu 7 menit. Adakah pertanyaan yang bisa saya jawab mengenai topik pada hari ini? Ya. Pak Sukirno, kalau ada lebih-lebih dikit nggak apa-apa. Tadi mulainya kan juga agak terlambat tadi. Oke, sip. Oke, ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau enggak, saya lanjut lagi. Ada yang nikah supaya jadi warga negara Indonesia atau warga negara Amerika? Oh iya Pak, ada Pak, ada. Itu ada sesuatu tujuannya ya. Tujuannya itu yang apa namanya itu untuk hal demikian cukup banyak sih Pak itu Pak. Ya, cukup banyak. Ada lagi hal yang lain lagi berbagai alasan orang menikah. Ya kadang-kadang ya kita menemukan bahwa hal yang nggak pernah kita pikirkan itu bisa terjadi ya. Apakah saya pernah menolak orang untuk menikah? Beberapa pasang saya tolak, ya. Tapi ya saya bilang di Jakarta ya, dengan gampang orang akan menemukan pendeta yang bersedia menikahkan. Ya, ada orang ketemu di Facebook 3 bulan, terus kemudian datang ke gereja minta dinikahkan, saya tidak bersedia. Ya. Saya minta mereka kembali ke saya 1 tahun lagi. Ternyata dia nggak mau. Dia tetap mau menikah, akhirnya ketemu pendeta. Di Jakarta itu ada pendeta yang kadang-kadang juga memang siap menikahkan yang demikian ya. Karena berbagai pertimbangan, nolong orang dan sebagainya bisa saja terjadi. Ya,
Tapi akibatnya ya memang rumah tangganya itu hanya bertahan 3 bulan, ya. Lalu kemudian bubar. Ya. Karena hal demikian sekali lagi memerlukan waktu. Membangun hubungan itu sesuatu yang rumit. Mari kita lihat ya bagaimana membangun hubungan ya. Oke, saya lanjut sharing saya. Start screen, share screen, oke. Oke, kita lanjut. Pernikahan menurut dunia. Satu suami boleh lebih dari satu istri, atau sebaliknya, satu istri boleh lebih dari satu suami. Ya, satu suami lebih dari satu istri, namanya poligami. Satu istri banyak suami, poliandri. Ya. Lalu kemudian pernikahan dunia itu berlaku selama masih merasa cocok, tidak cocok ya sudah bubar. Tidak diharapkan atau tidak diharuskan kudus. Kudus itu artinya apa? Kudus itu artinya dikhususkan, ya, atau tidak ada kecemaran. Maksudnya adalah tidak ada yang tidak diharapkan diharuskan kudus. Jadi terserahlah di luar mungkin dia ada sesuatu yang lain, ada hubungan lain, ya perselingkuhan dan lain sebagainya. Oke, dianggap nggak apa-apa, ya. Apalagi katanya nanti kalau sudah bosen lah atau ada yang lebih menarik lah. Nah, ini yang harus diperhatikan. Tadi ada lagi satu lagi yang saya belum sebutkan tadi, alasan orang menikah itu ada yang namanya asmara. Ya. Asmara, kalian tahu nggak? Asmara itu loh, kalau lihat orangnya langsung kita serangan jantung. Duduk gitu loh. Tahu kan? Pernah nggak ngerasain kayak gitu tuh? Okay. Pernah, Pak. Aduh. Oke. Dia datang langsung muka jadi merah, salah tingkah, rasanya panas gitu ya. Oke. Itu namanya asmara, oke. Nah, orang bilang jatuh cinta. Yang namanya jatuh cinta keplak. Oke. Nah, jatuh cinta itu sudah diselidiki, ya, udah diselidiki itu. Ternyata itu karena kenapa tahu nggak? Jadi duduk-duduk, muka jadi merah, jadi salah tingkah, panas gitu. Itu ternyata karena reaksi hormon tubuh. Jadi itu ada namanya hormon tubuh itu, hormon cinta itu yang bikin orang jadi seperti itu. Jadi ada satu majalah di Amerika, namanya National Geographic. Mereka itu pengen tahu, kenapa sih orang kalau jatuh cinta kayak gitu sampai reaksi di badan. Jadi mereka panggil orang yang mengaku jatuh cinta, terus dipasangin kabel-kabel, dilihat dan dicek dan lain sebagainya, dan menemukan ternyata orang yang mengaku jatuh cinta, kasmaran itu, ya, kasmaran itu ternyata mengalami perubahan pada susunan kimiawi otaknya. Ya. Jadi susunan otak orang yang sedang kasmaran, jatuh cinta itu ternyata nggak ada bedanya dengan susunan otak orang yang mengalami gangguan jiwa. Jadi jatuh cinta itu adalah suatu bentuk kegilaan, ya. Makanya kita bilang tergila-gila. Oke. Nah, itu gila itu, ya. Saking gilanya bisa ngelawan orang tua. Saking gilanya bisa lakukan hal yang contoh lain lagi ya. Contoh ya. Satu kasus yang kemarin saya diminta tangani tapi belum sempat adalah yaitu ini wanita ini kerja. Ya, jadi si prianya nggak kerja. Jadi ini lagi pacaran nih, sana minta uang terus dikasih terus sampai pinjam uang di kantor hanya buat kasih kepada pria ini ya sedang jatuh cinta. Nah, begini ceritanya. Ternyata hormon ini ya itu yang namanya kasmaran itu ya di awal tuh pegang tangannya, baru pegang langsung listrik nyetrum. Rasanya gimana gitu pegang tangan, aduh langsung melayang. Oke. Nah begini, pegang tangan gini ini lama-lama dipegang diapain aja juga nggak ngefek. Mesti pegangnya agak naik dikit. Nah, baru ada listrik lagi. Ya, demikianlah naik. Semua baru listriknya. Oke, ada. Nah ini ternyata hilang setelah kira-kira selidiki ya di Amerika ya. Ini hormon ini hilang setelah kira-kira 3-4 tahun, maksimal 5 tahun. Jadi pada tahun kelima, ini kalau menikah karena asmara ya, pada tahun kelima bangun pagi lihat ke sebelah.
Kalau dia bilang haleluya, masih nggak apa-apa. Kalau dia bilang astaga. Repot tuh. Astaga, kenapa saya kawin sama dia? Itu namanya itu tuh, oke. Hormonnya udah habis, ya. Bagusnya adalah yang demikian itu hormonnya bisa diperbaharui. Oke, bisa dibikin lagi sedemikian rupa sehingga cintanya bisa ada lagi. Oke. Nah, ini sehubungan dengan yang saya sampaikan tadi itu, ya. Nah, jadi ini yang namanya cocok, itu mesti dibuat cocok-cocok terus. Ya, kalau merasa nggak cocok terus selesai, ya itu akan selalu ada masa di mana saya merasa tidak cocok sama pasangan saya. Pasti ada, dijamin pasti ada. Jadi kalau selama masih cocok terus berjalan, ya repot. Ya, akan selalu ada perasaan tidak cocok. Oke. Nah, pernikahan menurut dunia tidak mengenal konsep satu tubuh. Persatuan yang sangat amat erat sekali. Mereka tidak kenal konsep itu. Oke? Jadi buat mereka lulu gue. Tapi dalam kekristenan, satu suami dengan satu istri, ya. Dasarnya 1 Timotius pasal 3 ayat 2, ya. Syarat seorang penatua. Suami dari satu orang istri. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berlaku seumur hidup. Ya, Matius 19 ayat yang ke-6. Yang ketiga, pernikahan itu kudus. Ya. Tidak boleh ada pencemaran, tidak boleh ada pihak ketiga di dalamnya. Ya, lalu kemudian konsep satu tubuh. Nah, itu pernikahan Kristen. Saya coba jelaskan lebih jauh soal satu tubuh ya. Saudara-saudara tahu dasarnya kan ada di dalam Kejadian pasal 2. Ya. Ayatnya yang ke-18 sampai 25. Ayat 18 itu bilang begini. Tidak baik, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi ini suatu keputusan yang diambil oleh Tuhan Allah. Dia melihat si pria ini seorang diri. Perhatikan ini pernyataan yang dalam sekali. Kenapa dalam sekali? Karena di ayat-ayat sebelumnya, pasal 1 terutama, ada satu kalimat yang muncul berulang-ulang. Tuhan Allah melihat bahwa yang diciptakannya itu adalah baik. Oke? Lalu ulang lagi dulu. Tuhan Allah melihat semua yang diciptakannya itu adalah baik. Demikian baik, 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 baik. Puncaknya. Dan Tuhan Allah melihat semua ciptanya itu amat baik. Jadi ini seperti gong bunyi terus. Baik, 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 amat baik. Tiba-tiba di antara rangkaian baik itu ada muncul kata tidak baik. Tidak baik. Apa yang tidak baik? Tidak baik manusia itu seorang diri saja, ya, nggak baik. Nah, perhatikan ya. Jadi yang punya ide supaya orang menikah itu bukan siapa-siapa, tapi Tuhan Allah itu sendiri. Jadi kita bisa mengatakan bahwa Tuhan Allah itu adalah yang punya hak cipta atas yang namanya rumah tangga. Oke. Nah, sekarang saya minta kalian bacakan ya Kejadian pasal yang kedua. Oke. Karena di situ itu ada suatu yang dilakukan yang perlu kita pahami. Coba satu orang membaca dari ayat yang ke-20 ya. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang di hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Oke, jadi Tuhan Allah bilang gini, aduh nggak bagus nih sendirian nih. Ya. Ingat ya, si manusia sendiri bahkan tidak merasakan kesepian itu, belum. Oke, jadi Tuhan Allah bilang nggak bagus ya seorang diri saja. Udah deh, saya carikan pendamping yang cocok buat dia, sepadan buat dia. Nah terus menurut kalian ya, habis ngomong gitu, pernyataan begitu dalam, begitu luar biasa,
Harusnya berikutnya itu apa ayatnya? Harusnya ayatnya kan berikutnya adalah lalu Tuhan Allah membuat Adam tidur, diambilnya tulang rusuknya, ciptakannya Hawa. Kan mestinya demikian. Tapi ini kan enggak. Iya toh? Enggak langsung gitu loh. Antara 18 sama 23 itu ada sesuatu yang terjadi. Si Adam ini dipanggil, terus suruh kasih nama binatang. Nah, sebenarnya itu game apa itu? Kasih nama binatang itu. Game memberi nama binatang gitu ya? Main game gitu? Bukan. Okay. Ini adalah arena mencari jodoh. Buktinya apa? Simple, buktinya 20 tadi itu di ujung. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi rupanya itu pada lewat semua, lewat semua. Ya, dia dikasih lihat bagaimana nih kalau sama gajah. Wah, nggak cocok, kegedean. Ya, yang mau langsing dikit, jerapah lewat. Waduh, ketinggian. Oke, demikianlah buaya lewat. Monyet lewat semuanya. Tapi nggak ada, katanya nggak ada yang cocok buat saya. Oke, nggak ada ya. Sekarang kamu tidur. Zup. Nah, kalau dia tidur, maka diciptakanlah Hawa. Ketika dia buka mata, wow, dia bilang, wow, woman. Ini yang kucari. Nah, jadi pertama-tama si pria itu dibuat merasakan kesepian. Yaitu ketika dia sadar, saya sendiri nggak punya pasangan nih. Di situ muncul namanya kesepian. Maka saya tadi bilang, orang menikah karena kesepian itu adalah dorongan naluri yang Tuhan berikan buat kita. Seorang pria merasa kesepian, pengen menikah, itu nggak apa-apa loh. Justru kita khawatir kalau nggak pengen menikah terus. Ya, kok nggak mau nikah nih, nggak kepengen. Wah, ini khawatir, kita perlu cek dia. Yang wanita, juga merasakan dorongan pengen menikah, itu nggak apa-apa itu. Ya. Nah, jadi demikianlah dibuatkan game tersebut, diciptakannya lah Hawa. Nah, sekarang perhatikan poin pentingnya. Poin pentingnya adalah begini. Saya merasa dari pembacaan ini, saya dapat sesuatu mengenai rumah tangga. Yaitu begini. Tuhan itu sengaja bikin Adam itu, lihat semua itu, untuk menyadari satu hal. Bahwa pasangan yang dia dapat itu adalah yang terbaik buat dia. Tolong perhatiin kata-kata saya ya. Yang dia dapat itu adalah yang terbaik. Terbaik itu bukan tercantik loh ya. Beda. Terbaik itu bukan tercantik, bukan terganteng, bukan terkaya, bukan termulus, bukan yang tertinggi, bukan yang terseksi, bukan yang semua bukan. Kecuali satu, terbaik. Buat siapa? Buat saya. Buat orang lain, bukan. Enggak terbaik. Jadi orang mungkin lihat kepada pasangan kita mengatakan, kamu kenapa kawin sama dia? Loh, jangan nanya begitu, ini yang terbaik buat saya. Saya lihat enggak baik, itu kan kamu. Saya kan terbaik. Nah begini, tolong dengar baik-baik ya. Oke. Rumah tangga itu baru mulai happy. Kalau kita bisa bilang begini. Yang saya dapat ini adalah yang terbaik buat saya. Kalau orang masih mikir gini ya. Yang saya dapat sekarang bukan terbaik, ini yang nomor 5. Oke. Yang terbaik tuh yang teman saya SMA tuh dulu tuh, SMP tuh. Wah, itu yang terbaik. Selama mikir masih begini, rumah tangganya nggak bakal bahagia. Ya, jadi saya mesti ambil suatu keputusan. Yang saya dapat sekarang ini adalah yang terbaik buat saya. Nggak ada yang lebih baik. Itu keputusannya. Oke? Ya. Nah, itu yang terbaik. Lalu kemudian, selain itu, kita menerima seorang pasangan kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ya. Jangan cuma maunya yang baiknya aja, kurangnya nggak mau. Itu nggak benar juga. Ya. Terimalah pasanganmu apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ya. Begitu. Lalu kemudian ayat 24 dan 25. Nah, ini konsep satu tubuh. Ayat 24 coba tolong satu orang bacakan 24 dan 25. Ayat yang ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Yang ke-25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu.
persatuan suami istri dalam konsep orang Kristen itu demikian kuatnya sehingga dipakai istilah satu daging atau satu tubuh. Tindakannya namanya bersetubuh. Nah, satu tubuh ini, bersetubuh ini dikhususkan hanya boleh oleh 2 orang. Dan statusnya harus suami istri. Orang tua sama anak boleh nggak? Nggak boleh. Antar saudara boleh nggak? Nggak boleh. Belum kawin boleh nggak? Nggak boleh. Jadi ini bahkan konsep satu tubuh ini konsep yang lebih kuat bahkan daripada yang namanya ikatan persaudaraan. Bahkan keluarga dengan orang tua. Buktinya apa? Mereka laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya. Jadi suatu persatuan yang kuat itu dilepas demi menciptakan suatu persatuan yang lain dengan istrinya. Nah, ini adalah konsep yang sangat amat radikal sekali. Konsep satu tubuh ini. Radikal sekali. Karena si pria ini meninggalkan ayahnya dan ibunya dan membentuk satu rumah tangga yang baru dengan istrinya di situ. Di banyak budaya ini susah sekali diterima. Umpama contoh di budaya saya orang Tionghoa itu, waduh orang tua itu adalah lebih daripada segala-galanya. Tetapi dalam kekristenan ini menjadi satu tubuh dengan istrinya. Suatu persatuan yang hanya boleh suami istri. Orang tua anak nggak boleh, antar saudara nggak boleh, antar orang asing nggak boleh sama sekali. Nah itu konsep satu tubuh. Jadi tidak ada yang lain dalam rumah tangga tersebut, hanya 2 orang ini saja. Kesatuannya demikian luar biasanya. Nah lalu kemudian untuk bersatu tubuh adalah penting untuk telanjang. Tanpa ketelanjangan tidak ada persatuan. Tanpa ketelanjangan tidak ada persatuan. Jadi orang mesti telanjang nih. Telanjang itu apa? Telanjang ada 2 arti. Nomor 1, tidak ada yang menutupi. Nomor 2, tidak ada yang memisahkan. Selembar kain tipis aja enggak. Jadi rumah tangga itu perlu telanjang. Perlu nggak ada yang tersembunyi, terbuka semua. Kalau ada satu bagian yang tersembunyi, maka antar suami istri ini sudah ada sesuatu nih. Mungkin semula cuma kain tipis, lama-lama jadi tembok. Nah, tidak ada yang memisahkan. Apa saja yang bisa memisahkan? Memisahkan antar pria wanita ini, suami istri ini, macam-macam. Contoh. Yang bisa memisahkan itu namanya hobi. Hobi. Hobi kok memisahkan? Loh iya, kalau hobinya itu pergi mancing di laut. Setiap minggu dia 3 hari mancing di laut. Istrinya sukanya menjahit. Kan nggak mungkin dia menjahit di atas kapal. Kapalnya goyang. Nah, jadi kepisah nih. Yang satu suka naik gunung nih. 2 minggu sekali dia pergi naik gunung. Sekali naik gunung seminggu, Udah 3 minggu dia nggak ketemu sama istrinya, Jadi hobi bisa memisahkan, bisa, Apalagi yang bisa memisahkan? Yang bisa memisahkan itu teman. Istrimu nggak suka sama temanmu, ya kamu sekarang pilihlah temanmu apa istrimu. Terpaksa pertemanan dimatikan. Demi apa? Demi istri. Lalu yang berikutnya apa lagi? Yang mesti mati. Yang mesti mati itu ego. Soalnya ini murid besom ini semua sekarang ini pada belum menikah soalnya. Kalau sudah menikah baru akan tahu deh. Kawin itu makan hati. Belum kawin kita senang. Kawin baru tahu ada makan hati. Kadang-kadang kita pengen nyekek yang sebelah kita. Cek juga ini satu ini. Kadang-kadang satu pengen mentungin kita juga sih. Kita nggak tahu aja. Nah, jadi yang perlu mati itu ego perlu mati, teman perlu mati, hobi perlu mati. Lalu apalagi yang perlu mati? Cita-cita kadang perlu juga mati. Jadi saya selalu bilang, orang tanya sama saya, belum lama saya ada acara di Surabaya, saya bilang, perkawinan adalah peristiwa pembunuhan pelan-pelan. Itu pembunuhan itu. Orang kawin itu dibunuh.
Dibunuhnya tadi itu hobinya mesti mati, ya. Perasaannya mesti mati, cita-citanya itu mesti mati itu, temannya semua juga mesti dia matikan juga tuh pertemanannya tuh, ya. Kalau dibikin lagu judulnya adalah Killing Me Softly, ya. Bunuhlah saya pelan-pelan, ya. Jadi karena itu konsep satu tubuh ini memerlukan proses pematian, ya. Pelan-pelan berbagai kedagingan kita dimatikan. Makanya rumah tangga adalah pembentuk karakter terbaik. Kalau di kantor berantem sama orang, kita pindah kantor. Ya enggak? Ya toh? Di gereja berantem sama orang, pindah gereja. Lah di rumah berantem sama pasanganmu, masa mau pindah rumah? Enggak mungkin, terpaksa di rumah itu terus. Disitulah belajar. Belajar apa? Belajar menghandle masalah. Jadi demikianlah begini, oke? Ada orang bikin list, saya belum lama lihat di Facebook, ya. Daftar pertanyaan yang mesti ditanyakan sebelum kawin. Waduh, ketika saya baca, saya bilang nggak mungkin, ya. Karena kalau orang nanya kayak gini nggak jadi kawin deh, ya. Jadi yang diperlukan apa sih? Begini loh, bimbingan pranikah adalah menyiapkan seseorang untuk kawin. Tapi tidak ada orang yang 100% siap kawin. Kenapa? Karena dia tidak tahu masalahnya akan terjadi seperti apa. Bimbingan pranikah adalah ibarat orang mau masuk hutan, kita kasih dia peta. Nih, hutannya kayak gini, dalamnya nih, sungai di sini nih, jurang di sini nih, oke? Terus kita kasih dia center. Terus kita kasih dia peralatan. Nah, kalian sekarang masuk hutan ini saya punya bekal buat kalian ini. Ini peta, ini lampu, ini makanan, ini semua kalian masuk. Nanti di tengah hutan bakal ketemu apa, saya udah kasih tahu. Nanti kamu hati-hati di bagian jalan ini, itu mesti ambil kanan, jangan yang kiri. Bagian ini kayak gini, hati-hati aja. Itu saja yang saya lakukan. Setelah itu saya mengatakan, kalian jalan sendiri. Nanti ada apa-apa, panggil saya. Jadi nggak mungkin 100% siap, itu nggak mungkin. Tapi kita dalam bimbingan pranikah ngajarin orang, kasih dia ilmu untuk menyelesaikan masalah kalau terjadi masalah. Ya. Itu inti daripada bimbingan pranikah, mempersiapkan seseorang untuk masuk rumah tangga, sekalipun kita juga tahu mereka tidak mungkin 100% siap. Karena nggak ada orang tahu apa yang terjadi 100%. Bisa diperkirakan? Bisa. Tapi dipastikan? Nggak bisa. Ya. Jadi demikianlah saya bimbing orang menikah, dan saya bilang gini, saya minta satu saja dari kalian. Saya minta hak untuk boleh campur rumah tangga kalian kalau salah satu minta. Soalnya kadang-kadang yang satu bilang gini, yuk kita ketemu Pak Sukiro, yang satu bilang nggak usah ngapain. Ah, nggak boleh, saya bilang. Kalau saya membimbing kalian, suatu hari salah satu dari kalian minta saya masuk, yang satu tidak boleh menolak. Ya, harus setuju. Ya, itu permintaan saya untuk mereka yang mau menikah. Pak Sugiro, mungkin kalau sudah sampai di stopping point, mungkin bisa dilanjutkan minggu depan. Sip, sudah Pak, saya sudah selesai. Kalau ada pertanyaan, silakan. Saya ada pertanyaan Pak, boleh bertanya. Gimana pendapat Bapak mengenai orang yang menikah dengan ini, menikah dengan harta terpisah? Pernah dengar nggak? Saya pernah lakukan Pak. Saya pernah bimbing itu pasangan demikian. Gimana pendapatnya? Ya, untuk kasus tertentu saya perbolehkan, untuk kasus yang lain saya nggak perbolehkan, Pak. Yaitu kasus yang saya tangani adalah di mana orang ini membuat hutang, Pak, untuk perusahaannya yang nilainya triliun. Jadi untuk itu dia bilang, Pak, saya mesti menyelamatkan, apa istilahnya itu, katanya melindungi istri saya, ya. Karena ini tanda tangannya ini nilainya triliun, jadi dia bilang kami harus lakukan ini. Jadi, tapi saya bilang, yang penting istrimu, calon istrimu oke nggak? Akhirnya oke. Jadi mereka buat suatu perjanjian prenup, ya, pisah harta, ya. Tapi itu kasus menyangkut sesuatu yang spesifik, yang memang mereka juga menyewa pengacara karena memang mereka itu adalah orang-orang yang memang punya harta besar sekali. Yang demikian itu dibuatkan hal demikian, ya. Tetapi untuk yang lain, saya cenderung itu jangan pisah, Pak, hartanya. Ya. Karena saya bilang orang bisa setengah kawin, seperempat kawin, sama kawin full. Kadang orang kan cuma setengah kawin, badannya kawin, oke, duitnya nggak kawin. Saya tidak sarankan. Saya bilang kawin terima semua. kasih.
Benar, saya juga begitu. Mungkin Pak Yonatan mau nanggapi nggak? Pakai mic. Kalau ada mau nikah sama orang yang sungguh-sungguh kelihatan materainya, entah cewek materai atau cowok materai, ya kemudian keluarganya minta harta terpisah ini. Nah, itu buat saya itu masalah tuh Pak. Ya, buat saya masalah itu. Karena begini, orang tuanya bisa lihat ini materai ini, ini bahaya ini. Ya, jadi kemudian jangan sampai baru 1 tahun udah minta cerai, oke? Dapatin hartanya setengah tuh. Yang demikian ini memerlukan pertimbangan khusus. Karena orang tua juga bisa menilai ini materai ini. Ya, kalau terus ini bisa masalah. Ya. Yang demikian ini Pak, kalau saran saya adalah pernikahannya mestinya ditunda dulu sih Pak. Untuk orang keluarga kaya dan keluarga yang nggak kaya, itu sering juga yang kaya minta harta terpisah. Ya, iya Pak. Saya pernah nangani satu kasus Pak, di mana ada satu keluarga terkaya di Indonesia menikah dengan orang yang nggak punya. Nah, itu sebelum menikah Pak, sudah ribut soal ini Pak. Jadi mereka datang ke saya 1 minggu sebelum menikah, Pak. Disarankan oleh seseorang datang ke saya 1 minggu sebelum kawin. Jadi saya bilang bisa nggak kawinnya ditunda? Saya tanya gitu, ternyata ketika kawin itu yang hadir itu ya kepala negara, para menteri semua hadirnya di Singapura. Mana bisa ditunda, Pak? Nggak bisa ditunda. Ya saya bilang kalau gitu ya ini saya sudah bisa lihat nih alamat seperti apa nih. Tapi pihak pria mengatakan harus pisah harta, kalau tidak kawin. Akhirnya si wanita ini karena pertimbangan tertentu mengatakan oke, nggak apa-apa pisah harta. Tapi orang tuanya wanita ini tidak mau. Loh nggak mungkin. Kalau saya sebutin nama keluarganya, Pak Yonatan itu dan teman-teman semua ini pasti kenal keluarga ini. Ya, kawin saja presiden datang itu tidak banyak di Indonesia. Tapi ya itu akhirnya terpaksa pisah. Kalau nggak pisah, sana mengatakan ya mau nggak mau kita akan paksa pisah. Nah, ya itu repot Pak. Rumah tangga itu banyak sekali ininya, sisi-sisinya. Anjuran saya waktu itu adalah tunda dulu Pak. Kalau di sini Pak, Singkawang, Pontianak banyak orang Hong Kong, orang Taiwan yang cari istri kok dalam tanda kutip seakan-akan dijual murah ya. Iya, anak-anak Dayak, anak-anak Chinese di Singkawang. Iya Pak. Pontianak. Itu tetangga saya juga Pak. Tetangga saya di Pontianak itu juga gitu Pak. Jadi ya udah kawin ke sana. Nah itu kan saya suka bilang orang kawin itu kan seperti judi Pak. Tetangga saya judinya menang Pak. Dia dapat seorang suami yang sangat baik sekali. Akhirnya orang tuanya yang tetangga saya juga dibawa ke Taiwan. Adik perempuannya juga dibawa ke Taiwan. Keluarga dibawa ke Taiwan semua Pak. Diperlakukan dengan baik sekali. Nah, itu cuma 1 di antara 100 Pak. Yang lainnya menderita. Kasihan juga itu Pak. Karena itu cara untuk lepas dari kemiskinan Pak. Buat mereka itu. Tetangga saya miskin sekali. Sehingga buat dia bisa kawin dengan orang di luar sana itu menolong sekali. Ya 1 itu aja yang ketolong Pak. Yang lain sih ya udah masalah. Ya, terima kasih Pak Sukirno untuk pelajaran ini Descent Learning yang pertama. Ya. Kita akan lanjutkan minggu depan. Silakan salah satu mau berdoa. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan untuk pelajaran yang sudah hamba-Mu sampaikan kepada kami. Biarlah setiap materi-materi yang disampaikannya Tuhan dapat kami pahami dan boleh menjadi bekal dalam pelayanan kami ke depan Tuhan. Kau berkati Pak Sukirno dan keluarganya. Kau berikan dia kesehatan dan kekuatan sertai dan berkati setiap pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.